Dalam kehidupan manusia, ada banyak peristiwa yang menimbulkan makna tersendiri dalam kehidupan setiap individu. Peristiwa atau pengalaman hidup yang menyenangkan yang dialami setiap individu semasa kecil dengan keluarga, lingkungan, dan orang-orang sekitarnya akan memberikan dampak positif terhadap mentalnya di kemudian hari. Sebaliknya, peristiwa atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan yang dialami individu semasa kecil yang mengakibatkan luka batin yang belum terselesaikan akan berpengaruh bagaimana individu tersebut akan bersikap di masa depan yang akan menimbulkan perilaku dan perasaan negatif. Hal ini menyangkut inner child yang ada pada diri individu itu sendiri. Oke, selamat datang di Konselor Lektur. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai inner child. Belakangan ini ramai perbincangan mengenai inner child, bahkan mungkin ada juga mendengar bahwa sebagai orang tua, kita harus berdamai dengan inner child kita. Inner child ini merupakan sisi kepribadian dalam diri seseorang yang dihasilkan dari pengalaman masa kecil yang berdampak pada kehidupan sekarang atau sisi kekanak-kanakan dalam diri seseorang. Inner child ini merupakan hasil dari pengalaman atau kejadian di masa lalu yang belum terselesaikan dengan baik. Inner child pada diri setiap orang merupakan kepribadian yang terbentuk dari pengalaman seseorang mengenai bagaimana cara bertindak untuk dicintai yang didapatkan ketika masa kanak-kanak. Tanpa disadari, inner child akan muncul ketika dewasa, dalam bentuk tingkah laku atau dalam kondisi emosional yang tidak didasari. Pengalaman menyakitkan yang didapatkan seseorang semasa ia kecil, seperti tindakan kekerasan, pengabaian, minimnya kasih sayang, dan perlindungan yang didapatkan dari orang tua akan melukai inner child seseorang. Apabila luka tersebut tidak disadari atau disembuhkan, maka akan terbawa hingga anak dewasa. Sebagai contoh, seorang anak yang memiliki keluarga broken home sering menyaksikan pertengkaran antara orang tuanya. Setelah dewasa, sang anak cenderung akan memiliki sikap tidak percaya diri, sulit percaya dengan orang lain, serta takut menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hal ini dikarenakan karena inner child dalam dirinya terluka sehingga mengakibatkan trauma dan mempengaruhi kehidupan dewasanya. Hal lain yang biasanya terjadi juga adalah munculnya perilaku role modeling, yaitu perilaku atau sikap orang tua yang tidak disukai oleh anak di masa kecilnya tanpa disadari akan diteruskan di masa mendatang ketika anak telah menjadi orang tua. Secara karakteristik, seseorang yang inner child-nya terluka akan menunjukkan masalah dengan kepercayaan, keintiman, perilaku adiktif dan kompulsif, serta hubungan saling ketergantungan. Hal inilah yang mengakibatkan banyak dari mereka yang akhirnya memiliki attachment atau bonding yang rendah dengan orang tua. Trauma masa kecil membawa seseorang pada implementasi perilaku ketika ia dewasa yang sering merasa tidak percaya diri, anti kritik, mudah tersinggung, mudah marah, takut disakiti orang lain, khawatir, cemas, dan merasa tidak aman. Perilaku tersebut adalah bentuk pertahanan diri terhadap bahaya yang diciptakan oleh lingkungan sebagai bentuk manifestasi pola pengasuhan semasa kecil. Sebagai orang tua, kita harus berdamai dengan inner child yang mungkin masih memiliki luka-luka yang belum sembuh. Luka tersebutlah yang membuat kita seringkali salah jalan dalam mengasuh anak. Hal-hal sepele yang dilakukan anak biasanya akan menjadi trigger untuk membangun lagi inner child yang tertidur. Sikap marah ke anak sebagai wujud ekspresi emosi yang dulu tertahan ketika kita kecil, yang sebenarnya kita marah pada orang tua kita dulu, tetapi kita melampiaskannya ke anak kita sekarang. Kita secara tidak sadar menganggap bahwa penyebab luka masa kecil itu adalah hal yang normal. Hal inilah yang membuat kita seringkali tanpa sadar menormalisasikan ketika menerapkan pada anak. Inner child ini merupakan masalah mental yang perlu menjadi perhatian khusus untuk ditangani agar tidak terus-menerus melukai jiwa anak
yang di kemudian hari akan menjadi orang tua. Inner child pada dasarnya mencakup aspek yang membangun kepribadian seseorang sejak kecil. Kepribadian seseorang terbentuk menjadi dewasa disebabkan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya di masa kecil. Inner child ini merupakan bagian dari diri seseorang yang dihasilkan dari suatu pengalaman saat masih kecil yang berdampak pada kehidupan sekarang. Dengan kata lain, inner child merupakan bagian dari ego anak dan bagaimana ia memperoleh pengalaman di masa kecilnya. Inner child ini terbentuk dari perasaan atau emosi dalam jiwa anak yang sedang bertumbuh yang akan membentuk mental dan kepribadiannya. Jika anak mendapatkan perilaku atau pola asuh yang baik dari lingkungannya, makanan jiwa dan kepribadiannya akan terpenuhi. Sebaliknya, jika anak mendapatkan pola asuh yang buruk dari lingkungannya, maka akan timbul kekurangan rasa jiwa dan kepribadian. Pada saat ini, setiap orang pernah mengalami masa-masa sulit sebagai seorang anak, dan juga sebagian besar anak pernah mengalami trauma. Hal inilah yang biasanya membuat inner child yang ada pada diri seseorang menjadi menderita dan juga terluka. Untuk menghindari rasa sakit dan terluka yang dialami, biasanya dilakukan pengabaian, menghindar dan menekan luka tersebut, menekannya ke alam bawah sadar atau mengabaikannya dengan harapan luka tersebut akan hilang. Akan tetapi, inner child yang terlanjur luka tersebut tidak akan dengan mudah hilang selama belum disembuhkan. Inner child tersebut akan terus ada dan menetap dalam diri kita dan mencoba untuk menarik perhatian kita. Gejala awal dari inner child biasanya akan menimbulkan rasa sedih, marah, takut, dan rasa tidak nyaman dalam diri seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya perasaan trauma yang terus-menerus disimpan. Jika ini terus berlanjut, seringkali akan ada sikap yang menonjol pada diri seseorang, seperti merasakan sakit dalam jiwanya jika berada pada suatu peristiwa yang menyerupai dengan peristiwa yang dia alami dahulu. Orang seperti ini sering menyalahkan dirinya sendiri, walaupun terkadang bukan ia yang bersalah, dan orang seperti ini akan sulit merasa percaya pada orang lain dan juga memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Seseorang yang memiliki gejala inner child negatif seringkali merasa insecure, merasa haus akan kasih sayang, merasa tidak berdaya, dan merasa dirinya tidak berharga. Hal inilah yang akan terus-menerus mengendap dalam jiwa seseorang yang akan dibawanya dalam hubungan pertemanan, pernikahan, dan juga hubungan pekerjaan. Jika sewaktu kecil seseorang tidak merasakan kasih sayang, maka dampak saat dewasa ia akan mencari kasih sayang dan perhatian yang lebih dari orang lain. Hal ini perlu dipahami juga bahwa inner child ini merupakan bagian dari alam bawah sadar yang terbentuk dari pengalaman masa lalu seseorang. Pengalaman masa kecil seseorang, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, sama-sama berperan dan membentuk kepribadian seseorang yang akan berpengaruh ketika kelak ia menjadi dewasa. Banyak sekali orang tua yang selalu mengeluhkan akan kenakalan anaknya, akan tetapi mereka lupa mengintrospeksi diri ketika sebagai orang tua yang terkadang melakukan kesalahan yang cukup besar terhadap, seperti kurang memberikan perhatian sewaktu ia kecil, kurang memberikan kasih sayang, melebihi anak dengan label yang buruk. Untuk berdamai dengan inner child yang dialami adalah dengan menyembuhkan dan memaafkan. Meskipun tidak mudah, karena diperlukan proses dan waktu yang tidak instan, tetapi dengan mencoba memahami, mengenali, dan menghadapi inner child itu sendiri, maka cara terbentuk akan membantu untuk berkembang dan lebih mengekspor diri menjadi lebih baik. Pada dasarnya, ketika kita menyadari adanya masalah dalam diri kita, hal tersebut bisa menjadi langkah awal untuk menyembuhkan atau self healing yang tepat bagi diri kita sendiri dalam mengatasi inner child yang ada dalam diri kita sendiri ini. Untuk itulah kita harus memiliki cara-cara agar kita bisa berdamai dan menyembuhkan inner child kita. Yang pertama, kita bisa mencoba untuk membangun kepercayaan. Inner child kita ini membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk memvalidasi perasaan serta tidak meninggalkannya, agar ia percaya bahwa kita ada untuknya. Validasi. 2. Validasi. Pahami, sadari, dan terima bahwa kita pernah terluka. Luka kita di masa lalu yang mungkin disebabkan oleh orang lain dapat terjadi karena berbagai hal.
Boleh jadi orang yang melukai kita di masa lalu juga pernah terluka. Jika kita masih menolak dan tidak menerima luka kita di masa lalu, akan sulit untuk berdamai dengan inner child kita. 3. Validasi perasaan seperti marah, sedih, kesepian, dan perasaan lainnya. Setelah berhasil memvalidasi perasaan kita akan mampu untuk jujur terhadap diri kita dan tidak menutupi diri kita dengan diri yang lain. Saat kita berhasil berdamai dengan perasaan terburuk kita mampu keluar dari lingkaran itu dan menjadi diri kita yang sebenarnya. 4. Membuka diri. Proses penyembuhan yang dilakukan akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Oleh karena itu penting untuk kita agar selalu membuka diri terhadap hal-hal baru yang akan kita sadari dari masa lalu. 5. Melakukan sesi Ho'oponopono pribadi. Terapi Ho'oponopono merupakan suatu proses memaafkan yang berasal dari Hawaii. Terapi ini membantu membangun kembali hubungan dengan orang lain, baik itu inner child kita. Pada prosesnya ini, terapi ini dilakukan dengan meluangkan waktu untuk menyadari dan melakukan kegiatan self-talk. Seperti kita mengatakan, I am sorry. Katakanlah pada diri sendiri karena telah memendam emosi negatif dan tidak berusaha menyembuhkannya. Kemudian katakan, please forgive me. Katakanlah kata-kata ini pada rasa maaf yang mendalam pada inner child kita karena kita tidak peduli dan bahkan mencoba melupakannya. Hal ini dapat membantu meningkatkan self-love. Kemudian kita katakan thank you. Maksudnya ini untuk menunjukkan rasa syukur akan kehidupan yang kita punya, termasuk pengalaman yang membentuk sosok kita yang sekarang, serta rasa syukur pada inner child yang telah bertahan dari luka yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat membantu kita melepaskan emosi negatif yang kita punya. Inner child ini dapat kita lihat melalui pandangan konseling analisis transaksional. Analisis transaksional ini dilakukan suatu upaya proses komunikasi antara seorang konselor dan konseling untuk sang konseling memahami dirinya dan juga lingkungannya, serta mampu mengambil keputusan dan menetapkan tujuan berdasarkan dari nilai yang diyakini oleh konseli. Dalam prakteknya, analisis transaksional ini merupakan salah satu model terapi atau pendekatan untuk bisa memahami kepribadian, komunikasi, dan juga relasi individu. Analisis transaksional ini merupakan suatu pendekatan behavioral kognitif yang berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk memilih, mengarahkan ulang, atau membentuk ulang nasibnya sendiri. Dalam analisis transaksional ini kita belajar untuk mengenali 3 keadaan ego, yaitu ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak. Dalam ego orang tua adalah suatu bagian yang berperan sebagai orang tua. Di saat ego orang tua yang berperan, alhasil kita akan bertingkah laku dan perasaan kita akan sama dengan saat orang tua melakukan hal tersebut pada kita. Dalam ego orang tua berisi beberapa perintah seperti perintah jangan, awas, semestinya, harus, dan lain sebagainya. Ego orang tua bisa berperan menjadi orang tua pemelihara atau orang tua pengkritik dalam diri kita. Kemudian ada ego dewasa atau ego orang dewasa. Ini merupakan salah satu bagian kepribadian yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Ego orang dewasa ini cenderung bertindak dan berpikir yang rasional, logis, objektif, dan bertanggung jawab, tidak menghakimi dan tidak emosional. Dalam ego orang dewasa ini bisa menghasilkan pemecahan yang terbaik bagi suatu masalah tertentu. Kemudian ada yang namanya ego anak. Ego anak ini merupakan bagian dari kepribadian seseorang yang bertindak seperti seseorang anak yang didasarkan oleh dorongan perasaan dan sifatnya yang tidak spontan. Dalam teori konseling transaksional ini, inner child ini berkedudukan dalam ego anak, di mana inner child ini negatif, timbul dari pengalaman masa kecil yang buruk yang berdampak pada saat dewasa tentang bagaimana individu bersikap kepada orang, lingkungannya, dan bagaimana menghargai diri sendiri.
Dalam pandangan analisis transaksional ini, kita tidak perlu lagi melihat terlalu jauh ke masa lalu untuk mengetahui inner child kita. Yang perlu dilakukan hanyalah melihat lebih dalam untuk bisa memahami dan memanggil inner child tersebut. Konseli ini diberikan bantuan agar ia bisa memahami peran masing-masing ego, menempatkan masing-masing ego tersebut di posisi yang sejajar. Ego orang tua ego orang dewasa ego anak sehingga inner child kita yang terluka bisa kita atasi dengan mendengarkan, memberikan perhatian, dan menyelesaikan urusan-urusan yang belum tuntas, baik dengan lingkungan keluarga maupun dengan lingkungan pertemanan kita.